Halo semua, jumpa lagi bersama saya Angelo di channel Angelo Tarot Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Readingan saya akan membahas mengenai hubungan cinta, jodoh, rumah tangga, karir, bisnis, sosial, masa lalu dan masa depanmu. Yang pasti semua mengenai masalah pribadimu. Saya ingatkan bahwa readingan ini mencangkup energi banyak orang, jadi bisa resonate dan bisa tidak resonate, atau mungkin bisa vice versa bolak-balik tergantung dari energi frekuensi kalian masing-masing. Yang pasti semua kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang saya akan reading lagi tentang masalah pribadimu yang bertema sepertinya dia masih ada di dalam rumahmu. Saya ulangi ya, sepertinya dia masih ada di dalam rumahmu. Readingan ini saya peruntukkan buat teman-teman yang pernah merasa kehilangan seseorang di saat masih berada di dalam rumah, baik keluarga ataupun dia teman dekatmu atau orang dekatmu yang selama ini hubungannya dekat dengan kalian, ya. Tapi sebelum saya membacakan, jangan lupa like dan subscribe, juga tekan lonceng notifikasi agar bisa membantu channel ini semakin lebih berkembang. Oke, sekarang saya langsung kocok kartunya saja, ya. Dan saya membagi 7 kartu utama yang semuanya dalam keadaan terbalik. Ya. Oke. Sekarang kita langsung mulai saja. Dan sekarang kita ambil kartunya, 7 kartu utama, ya. Oke, di sini saya sudah menebarkan 7 kartu utama. Yang pasti setiap kartu beda-beda gambar, beda-beda arti, dan beda-beda energinya masing-masing. Jumlah kartu di sini semua ada sekitar 78 kartu, yang pastinya di sini semuanya mempunyai makna yang berbeda-beda ya. Dan saya ingin menyampaikan lagi ya satu hal. Untuk readingan ini berlaku untuk semua zodiak ya. Readingan ini berlaku untuk semua zodiak ya. Dan zodiak spesifik seperti biasa kita akan membahas di akhir readingan. Oke. Juga saya ingin mengulangi kembali sebelum saya melanjutkan membaca, saya ingin mengulangi temanya agar teman-teman di rumah tidak salah memilih tema di sini ya. Oke, temanya adalah sepertinya dia masih ada di dalam rumahmu. Ya. Saya ulangin lagi, sepertinya dia masih ada di dalam rumahmu. Ya. Oke, langsung kita mulai saja dari kartu yang pertama ya. Nah, di sini kalau saya perhatikan ada kartu Ace of Wands ya. Kalau saya lihat di sini kartu Ace of Wands ini ya. Ini buat kalian di sini mungkin sudah menjalani kehidupan masing-masing ya. Dan di sini saya perhatikan sih dari kalian juga kalau saya lihat sih orangnya ya.
lagi menjalani sebuah kehidupan masing-masing gitu ya. Dan kalau saya lihat sih untuk kamu ya, mungkin gak terlalu peduli dengan suatu hal-hal yang memang membuat kamu merasa gak terlalu penting gitu dalam hidup kamu. Tapi di sisi lain, kalau saya perhatikan, kamu itu orang yang mungkin mempunyai rasa sensitif yang sangat besar di sini, ya. Sampai kamu tuh kayak orang yang istilahnya kadang-kadang teringat tentang orang-orang yang ada di masa lalu, gitu ya. Dan kamu juga bisa merasakan di sini, bisa merasakan kira-kira ada hal apa yang terjadi dalam aktivitas di sekitar kamu gitu ya. Nah, kamu tuh orangnya suka menganalisa sesuatu, suka memperhatikan sesuatu hal gitu ya. Dan kamu juga orangnya kalau dibilang suka mencari tahu. Mencari tahu apabila membuat kamu itu penasaran. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi kartu berikutnya. Ada kartu nomor 2, di sini ada kartu King of Cups. Kalau saya perhatikan sih di sini kamu juga saya perhatikan sosok yang sangat lembut ya di sini ya. Lembut, perasaan, suka menggunakan perasaan gitu ya. Dan orangnya mungkin kelihatan kalau kasarnya dibilang baperan gitu ya. Ya seperti itu. Dan kamu juga orangnya kalau dilihat ya ingin mengetahui lebih lanjut suatu hal yang membuat kamu itu penasaran gitu. Kamu tuh orangnya pengen mencari tahu ini apa, ini kenapa gitu ya. Dan kamu orangnya mempunyai rasa penasaran yang sangat besar di sini. Oke ya. Dan kita buka yang nomor 3. Di sini kelihatan Seven of Wands. Saya lihat juga di sini kamu tuh kayaknya orang yang memang bisa merasakan gitu, bisa merasakan hambatan-hambatan apa saja atau kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam diri kamu. Gitu ya. Kamu orang seperti ini ya, sensitif, orangnya lembut juga gitu. Peka, orangnya peka. Jadi suka mencari tahu, rasa penasaran sangat besar, sangat tinggi gitu ya. Nah, di sini kelihatan sih kalau saya perhatikan kamu orangnya seperti ini ya. Oke. Kita lihat lagi kartu berikutnya, kartu apa? Saya lihat di sini ada kartu Ten of Sword ya. Ten of Sword di sini kita lihat. Kamu di sini merasa kayak selama ini ya ada sepertinya gangguan ya, gangguan atau mungkin bisikan-bisikan yang selalu kamu alami dalam keseharian kamu, terutama di dalam rumah kamu. Karena yang kita bahas sekarang ini adalah aktivitas kamu di dalam rumah ya. Kamu tuh ngerasa kayak ada sosok hitam, kayak ada yang ngikutin kamu, kayak ada orang yang kamu ngerasa kayak dipandang sama sesuatu hal. Sepertinya kamu kayak ada rasa merinding gitu ya. Seperti ada rasa yang nggak seperti biasanya gitu ya. Kamu tuh ngerasa kayak ada saja hal-hal yang membuat kamu itu kayak bingung gitu. Sini. Kadang hal ini membuat kamu tuh gelisah atau nggak tenang gitu. Ya. Gelisah atau nggak tenang. Di saat kamu tidur ya, di saat kamu tidur juga tuh kamu ngerasa kayak ada yang lihatin kamu gitu ya dari balik pintu ya, atau mungkin kamu ngerasa kayak ada yang berdiri di samping tempat tidur kamu seperti itu ya, tapi kamu bingung di sini itu sosok apa gitu, itu siapa, itu apa gitu. Kamu merasa selalu diikuti, kamu merasa selalu dibuntuti oleh hal ini gitu. Tapi di sini belum diperlihatkan kira-kira ini sosok apa yang membuat kamu itu kayak kurang nyaman atau kurang tenang. Ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya ada kartu apa? Ada kartu Death ya.
Nah, di sini kalau saya perhatikan sih, maaf ya, ini ada kartu kematian, kartu death, ya. Di sini kalau saya lihat, sosok itu adalah sosok orang yang pernah meninggal ya di hidup kamu atau di dalam rumah kamu. Ini bisa saja, maaf ya, ini bisa saja orang yang sudah pergi meninggalkan dunia ini gitu. Kalau saya ingin sebutkan satu persatu, ya mungkin salah satunya mungkin dia adalah orang tua kamu, kakek kamu, nenek kamu gitu ya. Atau mungkin di sini saudara kamu, atau mungkin di sini adalah teman kamu ya, teman kamu atau sahabat kamu, yang pasti ini orang dekat kamu di sini. Kalau saya perhatikan di sini, ini sih bukan berarti dia gentayangan ya, bukan. Tapi di sini pikiran kamu ya yang sensitif seperti ini terkoneksi apabila kamu memikirkan dia yang sudah pergi. Ketika pikiran kamu terkoneksi memikirkan dia yang sudah pergi, dia itu datang sama kamu, mendekati kamu gitu. Tapi saya belum tahu apakah dia memang tinggal di rumah kamu atau memang dia ini datang apabila kamu memikirkan dia gitu. Ya, ini kartu kematian di sini. Kalau saya lihat sih, saya belum tahu ya tujuan dia itu apa. Apakah menyakiti kamu atau memang dia mencintai kamu gitu, sayang sama kamu gitu maksudnya ya. Oke, coba kita lihat lagi lebih lanjut. Ini apa? Ini siapa? Sosok siapa gitu ya. Ada kartu Temperance ya. Sepertinya dan sebenarnya sosok ini tidak membawa pengaruh negatif untuk kamu gitu. Mungkin dia hanya menemani kamu saja gitu, menemani kamu atau dia kangen sama kamu. Dia ingin bertemu kamu di sini. Karena memang pikiran kamu terkoneksi dengan dia apabila kamu mikirin dia. Kita bukan mengatakan dia mempunyai perasaan, bukan. Cuma di sini itu adalah panggilan batin ya, panggilan batin ketika kita mengingat orang yang sudah meninggal ya. Secara tak langsung dia terkoneksi kepada kita. Yang pasti ini semua rahasia Tuhan ya, rahasia Tuhan, rahasia ilahi. Saya hanya bisa membacakan di sini, dia datang kepada kamu apabila kamu memikirkan dia. Dan di sini saya lihat sih memang tidak ada mengandung unsur negatif, tidak berbahaya. Memang dia tuh kayak ada rasa sayang sama kamu gitu. Ini bisa jadi orang masa lalu kamu ya. Masa lalu kamu, ini yang saya bilang tadi, bisa keluarga, orang dekat kamu, teman kamu, sahabat kamu, orang tua kamu, nenek kamu, ayah kamu. Yang pasti di sini dia datang. Siapapun yang kamu ingat, orang dekat kamu, dia akan menghampiri kamu di situ. Dan memang di sini kelihatan di saat kamu tidur, dia selalu melihat kamu. Kamu kadang-kadang merasa sedikit merinding ketika memandang di belakang pintu ya, belakang pintu kamar kamu. Ketika kamu masuk ke kamar dan menutup pintu, kamu tuh melihat bahwa ada getaran energi yang membuat kamu tuh kayak gelisah ketika memandang pojokan kamar kamu atau belakang pintu kamar kamu gitu, yang di bagian dalam gitu ya. Dan memang di sini dia selalu kadang-kadang menampakkan diri di situ. Bagi kalian yang mempunyai rasa sensitif atau peka di sini ya, sebenarnya itu ada gitu. Cuma dari kalian mungkin ada yang bisa melihat samar-samar, atau mungkin dari kalian ada yang nggak bisa melihat, cuma bisa ngerasakan aja. Yang orang mengatakan bahwa ini ada sebuah halusinasi seperti itu ya. Tapi kenyataannya ini sebenarnya nyata.
Tapi kamu gak usah khawatir ya, kalian tidak usah khawatir karena di sini adalah mereka hanya ada kangen sama kamu atau terkoneksi dengan perasaan kamu saja. Seperti itu. Ya. Oke, kita lihat lagi kartu berikutnya. Kartu ketujuh ada kartu Nine of Cups. Di sini kalau saya perhatikan ya, tujuan dia mengikuti kamu, datang sama kamu, ada dua faktor. Yang pertama, kenapa ya? Apakah dia kangen sama aku gitu? Itu yang pertama, kan rasa kangen ya. Tertariklah energi itu gitu. Yang kedua, memang bisa ada faktor orang ini selalu ada sama kamu karena faktor menjaga atau melindungi. Ini bisa jadi adalah orang tua kamu ya, orang tua kamu bisa ibu, nenek ya, atau bapak, kakek. Tapi ada dari sebagian kalian di sini adalah yang menjaga, yang mengikuti kamu itu teman kamu atau sahabat kamu ya. Yang mungkin sahabat kamu ini pernah datang ke rumah kamu, nginap sama kamu. Gitu. Ya. Ya, bisa saja mungkin pacar, mantan pacar gitu ya. Seperti itu. Tapi semua ini memang mereka-mereka itu tidak membawa efek negatif untuk hal ini. Untuk kamu nggak bawa efek negatif. Memang tujuannya hanya untuk datang saja, kangen saja, menjaga saja. Jadi ada yang datang untuk kangen, ada yang datang untuk menjaga gitu. Tergantung dari penilaian kalian masing-masing seperti apa. Ya. Oke ya. Nah, seperti itu. Di sini kita lihat lagi kartu solusinya. Kamu harus bagaimana dengan hal ini? Kita lihat ya. Oke, kita buka dengan kartu yang ke-8 di sini kita lihat. Nah, di sini bangkit ya dari kematian, ada judgment ya. Di sini ada kartu peti mati, ya ada peti mati, judgment, bangkit, pembaharuan, ini kematian. Ini kematian orang yang sudah meninggal, dia bangkit ya, bangkit di sini ya. Dan di sini dia selalu ada di belakang kamu gitu, seperti ini. Ya. Kayak gitu. Jadi di sini kalau saya perhatikan sih memang kita sebagai manusia yang masih hidup ya, yang masih bisa menjalani kehidupan agak peka sama ini ya. Ya, dari kita sebagian ada yang takut, merinding karena memang sudah beda alam ya, sudah beda nyawa ya, sudah beda kehidupan lah gitu ya. Jadi kita ngerasa aneh apabila hal-hal seperti ini mendekati kita gitu ya. Yang pasti ini adalah salah satu anggota keluarga kamu ya, bisa lebih ya, atau mungkin orang dekat kamu yang selama ini selalu menjalani kehidupan bersama kamu dan kamu itu mempunyai banyak kenangan, memori bersama orang dekat itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi ada kartu di sini, kita lihat ada kartu Wheel of Fortune. Ini all the time ya. Jadi setiap waktu ya ada Wheel of Fortune. Kamu tidak bisa menghindari hal ini gitu. Kamu tidak bisa mengusir dia, kamu tidak bisa menyuruh dia pergi. Memang ini kuat sekali koneksi batin antara kamu dan dia ya. Walaupun dia sudah beda alam dengan kita gitu. Dia masih berada di dalam rumahmu gitu. Tapi kebanyakan dari kalian di sini ada sosok bapak ya, almarhum bapak ya, dan almarhumah mama juga ada di sini ya, seperti itu ya. Ada dari kalian mungkin mama kalian telah pergi di saat kalian masih kecil. Ada juga dari kalian ibu kalian pergi di saat kalian sudah besar, dewasa gitu ya. Tapi memang saya perhatikan di sini lebih banyak sosok bapak, ya. Dia hanya kangen sama kamu, ya. Jadi di sini kamu jangan merasa terganggu, karena di sini biasa-biasa aja. Bukan hal yang negatif buat hidup kamu. Bukan hal yang negatif untuk kehidupan kamu. Ini adalah sebuah hal yang memang lumrah ya. Semua orang tahu seperti ini, semua orang sudah tahu dan bisa merasakan. Dan hampir sekitar 70% manusia merasakan hal seperti ini. Ya.
Nah, untuk kamu yang mungkin terlalu peka, ya kamu terlalu kepikiran. Apabila sosok itu masih bertahan atau masih tinggal di dalam rumah kamu gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi kartu berikutnya. Ada kartu kesimpulannya. Ya, kesimpulannya aku ingin ambil satu kartu, yang kartu ke-10 ya. Ke-10 kita lihat kartunya. Ada kartu di sini The Lovers ya. Di sini kalau saya perhatikan sih cinta ya, di sini cinta. Sosok yang ada di dalam rumahmu intinya mencintai kamu, menyayangi kamu. Ya. Kalau feeling kamu mengatakan, batin kamu mengatakan ini bapak kamu, berarti bapak kamu mencintai kamu. Kalau perasaan kamu mengatakan ini ibu kamu, berarti ini ibu kamu mencintai kamu, kakek kamu, nenek kamu, pacar kamu, mantan pacar kamu ya, atau sahabat teman kamu gitu. Mereka sayang sama kamu di sini. Cuma mereka di sini datang dengan sosok yang berbeda ya. Mungkin tidak seperti manusia pada umumnya seperti kita. Ya dia mungkin berbentuk sebuah arwah gitu ya. Ya gitu. Sekali-sekali dia mencinta, tujuannya cinta, tujuannya sayang. Jadi jangan takut di sini, jangan takut ya. Tapi kalau saya perhatikan ada beberapa dari kalian mungkin di sini pernah mantannya meninggal ya. Mantan kamu meninggal ya. Ini mantan kamu sih kalau saya perhatikan kangen sama kamu, rindu sama kamu gitu ya. Ya dia berharap kamu itu bisa bahagia menjalani kehidupan di dunia ini gitu ya. Mereka hanya bisa melihat kita di sini, ya. Jadi kamu gak perlu khawatir sama masalah ini ya, gak perlu khawatir. Cuma saya ingin memberitahukan saja bahwa sosok itu tidak membuat efek berbahaya untuk kamu, ya. Jadi apabila kamu merasakan sebuah hal-hal yang merinding, getaran hati kamu tidak menentu, jantung kamu berdebar-debar, memang di sini kelihatan sih manusiawi kita seperti itu, tapi kamu jangan khawatir, mereka hanya datang untuk menjenguk kita ya. Oke ya. Apalagi ya di sini ya, yang saya ingin ulangi lagi, yang pasti mereka itu adalah orang yang sudah meninggal, dead, dan mereka datang lagi atau bangkit lagi hanya untuk bertemu kamu karena koneksi pikiran batin yang kamu pikirkan tentang orang itu. Kangen. Kalau kamu kangen sama orang itu, mikirin orang itu, dia akan datang sama kamu. Mendekatimu. Ya. Oke, sekarang saya ingin membuka kartu kunci ya. Kartu kunci kiri dan kanan. Tetap saya ambil lagi 2 untuk kartu ke-11 sama 12 ya. Di sini 1 dan di sini 1. Ya. 11, 12 ya di sini. Kira-kira seperti apa, bagaimana selanjutnya untuk hal ini? Apakah baik-baik saja atau bagaimana? Kita lihat ya. Eight of Wands ya. Dia akan selalu datang kepada kamu. Dia akan selalu mengunjungi kamu. Dia akan selalu mengikutimu. Ya. Ini memang orang ini adalah orang yang sangat dekat hubungannya dengan kamu di masa lalu, ya. Mungkin di masa lalu dia mencintai kamu semasa hidupnya gitu. Sayang sama kamu. Atau mungkin ada dari kalian sebagian dia menyesal telah memperlakukan kamu dengan tidak baik semasa dia masih hidup. Ada sebagian dari kalian seperti itu. Ada.
sampai dia tuh ingin meminta maaf sama kamu. Karena di sini kamu mungkin ada dari kalian belum memaafkan orang yang meninggal itu, entah keluarga ataupun mantan suami atau mantan istri. Karena kalian punya dendam, masih belum mengikhlaskan dia pergi. Nah, dari sini dia masih stay dan tinggal di rumah atau bahkan di kamar kamu. Ada dari kalian sebagian seperti itu, ya. Kamu masih mengingat kelakuan buruk dia, yang akhirnya dia itu kayak masih penasaran, kasihan. Dia itu kayak masih tergantung, merasa bersalah, ingin menebus kesalahan dia di masa lalu. Dia hanya bisa berada di dekatmu, di rumahmu, di kamarmu, bahkan di belakang kamu di sini. Ya. Oke, kita lihat lagi nomor yang 2. Six of coin, ya. Dia berpikir di sini, ya. Sosok itu berpikir apabila dia masih diberikan waktu, kesempatan untuk hidup lagi atau waktu diputar lagi, dia ingin sekali untuk membantu atau meminta maaf sama kamu. Tapi kenyataannya dia sudah pergi. Karena kamu belum ikhlas, ya. Ada dari kalian yang belum ikhlas, dia masih tinggal di rumah kamu. Jadi tolong buat kalian-kalian di sini yang mungkin ada dendam sama mantan ataupun teman ataupun ada yang trauma sama orang tua keluarga, dimaafkan saja agar mereka bisa pergi dengan tenang, tidak gentayangan seperti ini gitu, ya. Ya seperti itu. Jadi itu adalah beda, ya, dua arti, ya. Satu yang kita ingat dia datang ke rumah, ada juga satu yang masih stay di rumah, ya, karena memang kita nggak ikhlas, ya, dia pergi. Tapi kalau kita sudah ikhlas, ya paling kita ingat dia datang ke rumah kita gitu, ke dekat kita. Jadi kayak gitu. Jadi dua macamnya, dua macam sosok yang seperti ini gitu, ya. Oke. Saran saya untuk readingan ini, ya, kita sebagai manusia memang akan mendapatkan kematian, ya. Tapi di sini tolong, ya, kalau orang yang sudah pergi, kita harus merelakannya, mengikhlaskan segala macam perbuatan dia, karena dia juga manusia, sama seperti kita manusia yang tak luput dari kesalahan. Itulah manusiawi. Oke? Sebelum saya mengakhiri dengan ini, saya ingin menyebutkan, ya, menyebutkan zodiak-zodiak apa saja yang sangat kuat di readingan ini, ya, yang sangat spesifik, ya. Oke. Yang pastinya pertama zodiak yang sangat spesifik yang di readingan ini, yang pertama adalah Scorpio, ya, Scorpio. Yang kedua ada Virgo, ya. Yang ketiga Gemini, ya, Gemini, ya. Scorpio, Virgo, Gemini, kemudian ada Pisces, ya, Pisces, dan kemudian ada Cancer, ya. Oke, saya ulangin, ya, di sini biar jelas, ya. Yang pertama, ya, ada Scorpio, Sagittarius, Gemini, Pisces, Cancer, dan Virgo, ya. Oke, sekian untuk readingan saya di sesi ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan baik ucapan atau penjelasan saya yang mungkin belum jelas, mohon dimaklumi. Sampai ketemu lagi di readingan video saya selanjutnya. Terima kasih.